warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Mbak Siti Soleha selaku pengasuh TPA Miftahul Huda, dan tak lupa adik-adik sekalian yang Mbak cintai dan Mbak banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat ihsan, maupun nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di musola ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita sanjungkan kesyukuran kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada hari ini. Alam Islamiyah atau alam terang benderang seperti yang kita rasakan pada sore hari ini. Nah, masih ingat? Ini perkenalan lagi enggak? Enggak. Oh, langsung saja ya. Enggak perlu perkenalan lagi? Enggak, oke. Tapi Mbak mau perkenalan dulu ya. Mungkin ada yang masih ada yang nggak ingat. Jadi Mbak mau perkenalan lagi. Perkenalkan, nama Mbak Dina Afriana. Mbak aslinya dari Perawat. Di sini kuliah di Yayan Syuruh. Nah, di sini Mbak mau menjelaskan sedikit materi, sedikit penjelasan mengenai pentingnya sholat. Nah, adik-adik udah tahu belum? Kenapa kita harus sholat? Karena wajib, betul. Kenapa kita harus sholat? Karena wajib, karena perintah Allah. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan kita mengenai kenapa kita harus sholat, mengapa kita harus sholat, kenapa sholat itu penting. Nah, kita bahas dulu mengenai pengertian dari sholat. Ada yang tahu nggak sholat itu apa sih sebenarnya? Apa? Oke, sholat itu adalah salah satu rukun Islam yang keberapa? Kelima. Yang kedua. Syahadat, sholat. Jadi rukun Islam yang kedua. Jadi sholat itu merupakan perintah Allah yang wajib kita laksanakan, lakukan. Nah, kenapa kita harus sholat? Mengapa sholat itu penting? Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali atau melainkan supaya mereka itu beribadah kepada Allah. Nah, jadi kita itu sebagai umat manusia, sebagai umat muslim, kita diciptakan untuk beribadah, khususnya sholat. Nah, Allah juga berfirman lagi dalam Quran surat Thaha ayat 14 yang artinya, sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dari Allah, dari aku, dari Allah. Jadi jikalau sholat itu mengingat aku. Jadi sholat itu, jadi Allah itu memerintahkan sholat kepada kita untuk mengingat Allah. Nah, kapan kita melaksanakan sholat? Ketika mendengar azan, betul. Ketika kita mendengar azan, kita harus sholat. Nah, di sini siapa tadi yang habis mendengar azan langsung sholat asar? Sholat nggak di sini? Jadi nanti harus sholat karena kewajiban kita sebagai umat Islam harus melaksanakan sholat. Nah, adik-adik sekalian, sholat itu ada lima waktu. Yang pertama sholat subuh, kedua
kewajiban kita sebagai umat Muslim. Ya Islam. Nah, jadi kita sebagai umat Islam harus apa? Oke, baiklah. Mungkin hanya itu ya yang bisa Mbak sampaikan. Kurang dan lebihnya Mbak mohon maaf, dan kepada Allah Mbak mohon ampun. Mbak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.